Selamat malam Mas Thank Hendra. you sudah meluangkan waktunya di Ngaji Roso. Eh, Kak Ditya ini aku baru tahu ya ternyata S1-nya di Australia, S2-nya di Italia, tapi sekarang Duh, balik ke dahsyat. Indonesia pengen sekolah jadi petani. Nah, ini Iya. sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Dan aku jadi pengen tahu gitu, apa sih alasan yang mendasari dirimu untuk kemudian pengen terjun belajar nanam, belajar jadi petani? Boleh nggak sih di-share ke teman-teman? Jadi gini memang sekolah aku landasannya awalnya adalah desain ya, Mhm. desain terus aku beralih ke fashion, fashion di Italia, terus balik lagi aku belajar sekolah film kan, balik ke Indonesia sekolah film lagi, terus setelah saya belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar dalam hidup aku tidak pernah berhenti belajar. Dan akhirnya saya belajar banget bahwa sebetulnya ilmu pengetahuan yang paling hebat dan paling tinggi itu adalah bagaimana mempelajari sistem yang terjadi di dunia itu seperti apa. Yang kita ketahui bahwa sebetulnya di situ ada sistem kapitalisme, yaitu kita ngomongin soal uang gitu. Lalu ada sistem kesehatan, yaitu adalah tentang diri kita sendiri. Lalu adalah satu lagi yang paling penting adalah makanan. Kebetulan saya bukan tipe orang, kebetulan tadinya aku sakit kan, sakit Mhm. autoimun, lalu aku tahu bahwa makanan-makanan yang dibuat dengan chemicals atau buatan gitu, ternyata tuh menyakiti badan saya gitu. Setelah bertahun-tahun aku sakit autoimun, saya belajar untuk makan makanan yang langsung dari bumi gitu. Nah yang ternyata makanan langsung dari bumi itu sudah sedikit sekali Mas. Kebanyakan semua sudah diproses Mhm dan mhm diproses mhm. gitu kan ya. Apalagi yang kita pelajari sekarang yang makanan paling banyak adalah tepung bukan? Iya. Nah, tepung itu ternyata udah ada glifosetnya bukan? Mmm. Dan itu ternyata bikin badan kita sakit, bikin badan kita lemah, bikin energi kita buruk, bikin tidur kita nggak baik, bikin semuanya buruk gitu. Nah, langsung saya berpikir gitu, oh berarti yang kurang di dunia ini apa? Makanan. Mmm. Makanan yang sehat, makanan yang bersih. Nah, aku ngelihat di situ ya itu adalah apa ya? Makanya aku pengen belajar di situ, Mas, untuk bagaimana mengolah eh, bumi dengan baik, lalu kita bisa menghasilkan makanan untuk energi di dalam tubuh manusia kita yang baik. Yang kita nggak pernah sadari ternyata makanan-makanan kita itu tidak diolah dengan baik, tidak diciptakan dengan baik, tidak diproduksi dengan baik. Makanya makanan yang kita makan menghasilkan jati diri kita manusia itu jadi manusia yang kurang baik energinya. Mmm. Kalau saja itu kita tanam di tanah yang baik, dengan rasa yang baik, dipupuk dengan baik, terus selalu kita makan, dijamin energi kita akan menjadi energi yang sangat baik. Gimana tadi? Ditanam dengan rasa yang baik gitu Iya, ya? ditanam di tanah yang baik. Oke, enggak, Mhm, kalau di Jepang kalau nggak salah mhm. ada perkebunan, owner-nya itu kalau misalnya karyawannya itu mood-nya lagi nggak bagus, Nggak lagi boleh nanam, galau, nggak boleh nanam. memang ya ada, Itu itu betul. itu kenapa? Loh, vibrasi energi itu kan tidak pernah berbohong. Heeh. Energi itu tidak pernah berbohong. Makanya waktu itu yang rame tuh di mana-mana tuh sampai rame di Instagram tuh, rame banget lah aku dikatain ayam stres gitu. Mhm. Karena aku sempat menyampaikan gini, kalau kalau kita makan makanan ayam atau apapun dengan stres, kayak kita lihat kayak di bak-bak tuh ada ayam sama leher sampai kayak yang gitu-gitulah, sampai mereka stres gitu. Mereka hidup di tempat yang bikin stres ayamnya, lalu dipenggal, itu kan DNA stresnya masuk ke dalam ayamnya. Betul. Kebayang nggak kita makan, kita jadi gampang stres, terus kita bingung gitu, "Kok kita stres ya? Pokoknya gue stres ya." Lah, coba kamu perhatikan dulu makananmu Mmm. seperti apa. Coba kamu perhatikan dulu apa yang kamu konsumsi di dalam Instagram kamu atau TikTok kamu kayak apa. Ya wajarlah kamu stres. Mmm. Kamu tidak meregulasikan itu stres kamu ditaruh dalam badan kamu, lalu tidak diregulasikan dengan baik, ya wajarlah kamu stres. Kan jadinya itu teh gitu kan. Nah, saya itu punya cita-cita, kalau bisa, aku bisa menghasilkan makanan dari tanganku sendiri. Aku tanam sendiri, aku doakan sendiri, aku cintai itu, lalu masuk ke dalam tubuh aku supaya itu menjadi energi yang baik juga. Ya mungkin saat ini aku belum bisa menjalani itu, tapi makanya aku selalu bikin mantra sebelum aku makan. Ya apa tuh mantranya?
Jadi aku kalau makan, kalau zaman dulu ya, kalau kita Mhm. ngelihat orang-orang zaman dulu makanya ada istilah namanya silver platter. Kenapa Silver silver platter? Silver, silver silver. platter Jadi kalau orang zaman platter. dulu di kerajaan zaman dulu mereka selalu makan di atas piring Oh, iya iya, silver. tembaga silver, Ya, ya oke oke, perak. kenapa? Karena dia menaikkan vibrasi dari makanan yang sudah Mmm, dilewatin entah apa aja yang dijalanin oleh makanan tersebut. Lalu disendok pakai sendok silver, dimakan. Kamu kalau pusing aja, kamu emut silver aja, kepala kamu pusingnya hilang. oh iya? Iya. Entah coba aja di rumah. Coba Kalau deh ya, pusing, kamu cari sendok silver, apa silver kamu emut. heeh, Itu pusingnya hilang. nggak laku sekadon ya? Cuma kan itu emang tidak digalakan karena memang mungkin mereka ada jualan kan. Iya, Ada jualan kan. Kalau nggak jualannya nggak heeh, laku. banyak kayak gitu kan, termasuk Iya. fakta-fakta, tentang gula yang tidak Wah, di-share ke publik iya. gitu kan, iya, Makanya kalau semakin kita pintar, pasti kita akan semakin muda, semakin tua. Karena mmm, kita semakin belajar kan tentang diri kita. mhm, Balik lagi, makin mantra tua apa? makin terlihat muda Iya ya dong, gitu ya? harusnya. Karena kita semakin pintar kan. Kalau nggak pintar Heeh, ngapain dong? oh iya 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 Masa iya, semakin semakin tua kita semakin belajar banyak hal di dalam hidup kan. betul, Semakin tahu apa yang harus kita konsumsi, apa yang tidak kita konsumsi. Jadi mau nggak mau kita harusnya semakin muda bukan? mhm, Nah satu lagi, balik lagi ya ke mmm, mantranya gimana. iya, Nah kalau zaman dulu kita pakai silver platter gitu. Dan kita selalu berdoa, bergandengan tangan, itu naikin semua vibrasi dari makanannya. Kenapa? Karena makanan itu akan menjadi energi buat tubuh kita supaya bisa kita sebarkan lagi, keluarkan. mhm, Lalu kita putar itu energi. Kita bikin makanan, kita ini lagi gitu kan. Sebetulnya kayak gitu kan. Kenapa sih tujuannya dulu ada silver platter? Karena itu naikin vibrasi makanan kita. Gelasnya itu dari tembaga karena naikin vibrasi kita, alkalin kita dibagusin gitu. Gut bakteri di dalam perut kita dibenerin gitu kan. Itu yang dilakukan zaman dulu. Cuma kalau zaman sekarang aku bawa-bawa emang kemana-mana sendok silver emang. mhm. Aku bawa-bawa. Jadi Nggak, aku selalu nyendok mantranya pakai itu. tadi apa? Balik lagi mantranya. Jadi aku selalu pertama aku minta maaf dulu sama makanannya. Makanan, aku minta maaf sama makanan? Iya. Gimana? Jadi aku bilang dulu makanannya, makanan apapun ayam, apa kek gitu, Iya, termasuk kayak, buah aja, kamu minta maaf dulu. Ya minta maaf kalau kamu sudah melalui banyak hal di dalam perjalanan kamu menuju ke saya. oke, Lalu saya bilang, "Terima kasih, kamu ada buat saya, kamu heeh, disediakan, kamu diparingi untuk saya," gitu iya kan. iya, Aku berarti diparingi kan sama Tuhan? heeh, berjodoh lah ya, Iya berjodoh, heeh, diparingi kan? Terima kasih, aku bilang, "I love you." Aku mhm. cinta sama kamu, karena Oh, kita bersatu kan? Karena bukan cuma nganu-nganu doang gitu iya kita ya, bersatu, tapi cinta itu kan apa yang kita masukkan ke dalam diri kita. ho'oponopono banget ya. Emang sih, jatuhnya gitu sih, tapi itu menurut aku sangat manis Oh, gitu. iya iya iya, oke oke. Ya Jadi aku supaya setuju itu, heeh. kalau kita bersatu sama makanan gitu, karena cinta kan. Oke oke. Sama aja kalau kita, makanya kenapa kalau di Islam selalu dibilangin, dimulai semua dengan bismillahirrahmanirrahim." Maksudnya bismillah apa? Karena Mhm kan mhm atas mhm. nama cinta. Iya, Kak. Rahmat cinta dan rahmatnya Tuhan kan? Iya iya Jadi iya. aku pasti ngomongnya gitu, "Ya aku cinta sama kamu makanan, aku masukkan ke dalam diriku menjadi menjadi energi yang baik supaya keluarnya akan jadi baik." Oke, tapi kan itu dimulai kapan? Dari Kesadaran untuk kemudian mengho'oponoponokan makanan itu mulai kapan? dari kecil itu, Oh, iya? ya dari kecil itu. Mmm, mhm mhm. Apa sih menurut Kak Aditya yang beda dengan menyebut mantra itu atau enggak, itu kira-kira apa? Bedanya apa? Kalau nggak nyebutin, Iya. nggak tahu ya. Mhm. Nggak tahu ya. Mmm. Kalau mungkin aku mungkin karena mudanya kan aku memang vegan kan, Iya iya. vegan pol gitu, malah aku Oh, nggak jadi mau makan lebih makanan menghargai itu binatang ya? sama sekali, emang tadinya nggak mau gitu kan. Tapi makanya aku memaksakan diri untuk makan binatang. Oke oke oke. Awalnya baca doa itu karena aku memaksakan diri aku makan binatang. Aku makan binatang karena takut takut sakit hati gitu. Mhm. Karena aku sebetulnya sedih gitu kalau ngeliat makanan binatang dibunuh atau kenapa-napa, aku sebetulnya nggak tega. Jadi biasanya aku memang kasih mantra itu supaya aku berani makan sebenarnya awalnya gitu. Karena tadinya takut makan binatang, Heeh. jadi karena aku merasa, "Oh tubuhku ternyata butuh binatang ya," gitu ya. Ternyata badanku tuh butuh B12 ya. Mmm. Oh ternyata aku tuh butuh protein tinggi ya. Aku baru tahu, aku tuh soalnya anemia ternyata. Aku kekurangan darah. Jadi aku anemia, kekurangan darah, koper sama, iron gitu lah. Iya Intinya iya. saya banyak kurangnya lah. Makanya saya butuh daging gitu. Mhm. Nah makanya pas lagi makan daging ya aku pasti minta maaf dulu.
Aku minta maaf, kamu sudah melalui banyak hal gitu, udah sampai di piring saya. Terima kasih kamu sudah di dalam piring saya. Saya terima kasih kamu sudah diparingi sama Tuhan buat saya. Mhm. Lalu saya minta maaf, terus lalu saya bilang I love you gitu. Kita bersatu, kamu menjadi energiku, nanti aku keluarkan lagi menjadi energi yang baik untuk semesta gitu. Oke, oke, oke. Gitu, Mas. Kembali lagi soal tadi ya, Iya. dari Australia ke Italia dan ingin menjadi petani, ya. Apakah itu ada kaitannya dengan orang-orang di luar negeri banyak yang mulai hijrah meninggalkan kota Kota, ke yes, kampung, ke bener. hutan, dia bikin solar panel, Yes, dia ajari anak-anaknya sendiri, yes, lepas dari sekolah formal, betul. dia menanam, dia beternak, dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Oke. Apakah itu ada kaitannya sama itu? Jadi gini, Mas, aku tuh sudah punya pikiran ini dari tahun 2012. Iya. Nah, jadi dari tahun 2012 aku udah punya pemikiran ini, makanya aku beli tanah di satu tempat lah ya. Saya beli tanah di satu tempat, lalu saya memang sudah bercita-cita untuk menjadi self-sufficient. Self-sufficient itu adalah saya tidak bergantung lagi dengan uang. Saya maunya seperti itu cita-cita saya. Nah, kebetulan sahabat saya, salah satu sahabat saya, dia bukan orang Indonesia memang, dia orang Haiti. Kita ngobrol lah gitu, lo mau gimana gitu. Terus bilangnya, gue juga mau off grid, dia bilang gitu. Kita bilangnya off grid. Off grid. Jadi off grid, keluar dari kota gitu. Iya. Gue juga mau off grid, tapi gimana? Kan we need a lot of money with that gitu kan. Iya. Terus saya bilang, loh iya, saat ini sistem kapital ini kita tidak bisa get away with gitu. Kita tidak bisa melepaskan itu gitu kan, sistem kapital ini. Jadi gimana pun juga kita tetap harus dua kaki. Saat ini. Oh iya. Saat ini memang harus dua kaki. Tapi gimana pun juga, nanti kan sistem kapital ini kan sebentar lagi akan berubah caranya. Ya kan? Tahun 2030 kita tahu lah, something is gonna happen gitu. Iya. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi gitu kan. Iya. Jadi di tengah perubahan itulah aku ngobrol tuh dari tahun 2012-an lah, aku ngobrol sama sahabat aku gitu. Tapi sekarang dia udah off grid by the way. Dia udah off grid, tapi akhirnya dia sadar, oh iya kalau off grid nggak bisa ya, kita harus tetap butuh kapital ya gitu kan. Main dua kaki akhirnya. Iya, ya? aku bilang, loh iya, akhirnya dia bikin lah brand itu untuk sunblock, tapi dia bikin sendiri gitu. Iya. Akhirnya dia bikin, tadi dia di Indonesia tapi bukan orang Indonesia memang. Itu sahabat saya, salah satu sahabat saya. Akhirnya dia menjalankan off grid itu. Kalau saya memang ngejalanin off grid, nggak bisa, tetap kita harus kapital dulu. Karena sistem ini diciptakan untuk satu bumi. Bagaimana kamu bisa melepaskan itu kalau kamu tidak punya kapital? Kamu harus punya kapital dulu. Beli tanah harus pakai kapital kan? Iyalah. Iya. Jadi harus dua kaki. Kamu nggak bisa menolak kapitalisme. Karena gimana pun juga itu adalah sistem yang saat ini dijalankan oleh semua manusia. Tapi sekaligus ya, aku mau kasih info deh buat teman-teman yang ada di Jawa Timur ya. Kalau teman-teman lagi butuh tempat ya, yang lahannya itu sebenarnya nggak terlalu luas, aku ada referensi. Kalau teman-teman tengok kiri itu gunung ya, belakang gunung, depan sawah, dekat sungai kecil, air mengalir tanpa listrik dari gunung langsung ya. Nah, silahkan nanti hubungi saya tunjukkan ya, dan harganya sangat terjangkau. Jadi ini informasi aja buat teman-teman. Aku aja mas, aku juga mau. Iya. Murah loh, harganya cuma 90 jutaan loh. Jadi, dan itu menurutku, aduh, sikat aja lah nanti. Iya, memang saat ini paling bagus kalau kita bisa mengolah tanah jadi sesuatu yang baik. Misalnya bikin kayak pertanian, pertanaman, perkebunan gitu. Aku tahu saat ini aku belum bisa gitu ya. Aku tahu belum bisa karena saat ini aku masih harus mengolah kapital dulu. Paham. Aku mengolah kapital dulu, nanti mungkin aku ada saatnya, tapi itu sudah menjadi cita-cita aku banget untuk sekolah bertani. Tapi kita yang punya duit mengarah ke situ sangat oke ya? Yes. Oke. Aku banyak banget teman aku yang sudah di situ bahkan. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah di situ bahkan gitu. Cuma balik lagi ke teman saya itu, sahabat saya, dia sudah di situ tadinya. Tadi sadar, oh nggak bisa, ternyata kita butuh kapital karena nggak bisa. Kita saat ini di sistem kapital ini, sistem kapitalisme ini tidak dibuat
dalam 1 atau 2 hari. Hmm. Ini sudah ratusan Iya, tahun. iya, 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 iya. Tidak bisa tiba-tiba menolak itu saja. Tapi gimana sih sikap yang tepat gitu ya, melihat isu-isu tentang konspirasi, New World Order dan lain sebagainya itu kan terkadang itu kan bikin Stres? pikiran turbulensi Iyalah, kemana-mana gitu kan. betul. Akhirnya kemudian kita tidak fokus pada apa yang ada gitu. Nah, advice dong, sikap Oke. dan sudut pandang yang tepat gitu Yes, yes. menghadapi hal-hal seperti itu Oke, Kak Dit gini. ya. Dari dulu aku selalu ngomong sama Mas Hendra ya. Iya. Aku bilang gini, kamu tuh kalau ngomongin konspirasi, teori konspirasian ya, yang ada kamu kayak ngegosip doang. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bikin orang panik doang gitu kan. Makanya. Tapi kalau mau viral gitu caranya Kak. Ya gampang Ya, emang, karena nakut-nakutin kebetulan aku orang. hidupnya di sosial media, aku tahu Iya. caranya viral. Itu tidak susah memang. Iya, iya. Memang diberikan ketakutan Sebarkan aja. fearness aja terus gitu. Benar. Walaupun pasti mereka akan menganggap, oh kamu tuh ya fearmonger gitu. Fearmonger. Itu kan kata-kata fearmonger itu diciptakan sama CIA dan FBI gitu untuk mengatasi penyebaran konspirasi atau fakta-fakta yang ada di konspirasi itu kan. Itu diciptakan katanya fearmonger gitu. Nah, sebenarnya bagus juga kita tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tidak fokus di situ. Kita akan selalu berfokus kepada diri kita lagi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk kita. Untuk kita dan sekitaran kita. Kalau sekitaran kita tidak baik, kita nggak baik kan? Karena kita itu kan makhluk sosial. Satu orang tidak baik di sana, akan menjadi tidak baik buat saya juga. Iya, iya. Jadi pertama kita fokus dulu kepada saya dan sekitaran saya dulu. Pertama apa? Ya olahraga lah. Saya dari dulu ngomong sama Abu Rumah juga gitu kan. Iya. Olahraga. Dari dulu ya. Dari dulu. Olahraga. Orang kemarin juga ngomong sama aku ada, Kak saya stres Kak, saya ini lalala gini. Iya. Satu-satunya yang saya bilang apa? Kak olahraga aja. Belum ada orang ngomong di Ngaji Rosa, Ditya Metrani udah ngomong itu. Olahraga? Setelah itu Gobin Fasdev, baru kemudian Nabi Marlo. Gitu. Pokoknya iya. Olahraga dulu. Karena apa? Ini semua kan sistem syaraf. Ini kan sistem. Kamu kebayang, kalau misalnya sistemnya ada yang rusak 1 atau 2, cara memperbaikinya gimana? Olahraga. Karena melancarkan semua sistemnya aja. Iya. Oke, nggak perlu olahraga yang kencang-kencang aja. Lari, jalan. Treadmill, nggak usah jalan. Pergi aja jalan kaki. Iya. Jalan kaki. Kamu ketemu sama orang, jalan kaki. Pertama, waktu aku kalau lagi patah hati ya, jujur ya, aku kalau patah hati lagi ada hal yang tidak yang baik untuk dalam diri saya ya, saya jalan kaki jauh dari rumah saya di Blok M sampai ke Senayan, sampai ke Monas saya jalan kaki. Rilis itu ya? Rilis. Gitu doang. Iya. Obatnya itu doang. Jalan kaki olahraga. Kalau emang ternyata kamu nggak mau olahraga, jalan kaki. Kalau kamu nggak mau jalan kaki, olahraga. Itu aja. Oke. Ya pertama itulah, fokus terhadap diri kita dulu. Fokus terhadap diri kita apa? Selain olahraga apa? Makannya diatur. Kan nggak tahu makanan yang bagus yang apa. Belajar. Tapi dirimu tuh puasa setiap hari itu udah berapa tahun sih? Waduh, dari umur 11 tahun Mas. Umur 11 tahun? Iya. Gila. Biar awet muda kan katanya. Yes. Semakin tua, semakin terlihat muda. Rahasianya salah satunya adalah olahraga dan rajin berpuasa kan? Puasa ya. Iya. Kan sebetulnya kalau kita puasa itu ada yang namanya banyak enzim di badan kita itu terlahir gitu. Untuk ngabisin hal-hal yang buruk yang di badan kita. Sebetulnya kalau kita makan itu belum tentu makanan itu baik untuk kita, bukan? Kita pikir enak gitu tadi ada pastel kita makan enak gitu kan. Emang kamu pikir tuh ngasih makan apa? Itu ngasih makan ego kita. Iya. Makanan yang baik itu bukan itu. Tapi penjelasan rasionalnya kenapa puasa itu kok bikin orang awet muda? Penjelasan apanya nih? Penjelasan, iya secara sainsnya gimana? Jadi kalau kita sudah 12 jam kita tidak makan, ada sel yang dilahirkan sama badan kita. Regenerasi sel itu tadi ya? Ada sel yang dilahirkan ke badan kita karena dia panik. Gak makan. Kita makan apa nih? Panik di badan. Oh ternyata ada sel-sel yang udah mau mati yang jelek nih. Kita makan. Sel yang dimakan, yang diburuk yang dimakan. Akhirnya dia regenerasi lagi. Sel-sel yang lebih baik lagi. Pasti kita akan awet muda. Pasti akan awet muda. Dijamin.
Tuh dijamin. teman-teman kalau pengen awet muda ya, rajin-rajinlah berpuasa. Makanya sekarang Berpuasa aja. ngetren intermittent fasting ya gara-gara itu. Makin tua justru kelihatan awet muda nih. Nggak Iya. cowok, nggak Dan cewek. tapi juga dibenerin, jangan terus puasa, terus habis itu buka puasanya makannya nggak beres, Iya. martabak, Tepung lagi. tepung lagi. Nah kalau bisa kita makan banyak protein Iya, iya. dan kita harus banyak gerak. Kenapa banyak gerak? Karena otot yang kenapa kelihatan awet muda? Kamu harus pelihara ototmu. Karena otot kamu yang meregulasikan semua fascia yang ada di Iya, badan iya, kita. iya. Nah fascia itu adalah yang menjaga kulit kita tetap naik Oke, 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 oke. gitu. I see. Oke, oke. Nah, kembali lagi soal kesehatan ya, Hmm. soal imun tubuh dan lain sebagainya gitu. Katanya WiFi itu juga berpengaruh negatif ya terhadap sistem kekebalan tubuh manusia ya. Wah ini mah sejarahnya panjang ya. Tapi kan sekarang kita nggak bisa ya, Mm-mm. mau hidup tanpa WiFi gimana caranya? Betul, Heeh, makanya heeh. dilindungilah badan kita lah. Oh, iya, iya, Salah iya. satunya, kamu Mhm, pakai gelas, pakai koper atau enggak, tembaga. hmm. Gelas koper itu kita bagus kalau kita minum karena kita mendapatkan sedikit koper dari gelas kita itu, terus kita minum taruh di badan. Koper kita itu sebetulnya menjaga regulasi badan sel darahnya itu dengan baik. Mhm, mhm. Kalau sel darah kita tidak terganggu sama handphone nih, handphone aja nih, saya deketin sini. Ini nggak usah saya pegang, saya taruh sini aja, darah saya sudah mengental. Iya, iya. Darah ini handphone ditaruh gini aja, ini nggak usah dipegang ya, ini darah saya segini nih mengental. Nah ini melemahkan qi kita tuh peredaran darah dan nafas kita, oksigen kita tuh dari darah kan. Hmm. Nah qi kita itu pasti melambat, nanti kalau diginiin pasti nggak sestrong itu gitu Iya, 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 ya iya. nggak. Mhm. Nah begitu dijauhin banget gitu, nih darah kita langsung lancar lagi. Hati-hati memang Hmm. sama wifi, Handphone. radiasi, Mhm. handphone gitu. Makanya Nah, pakai sarung tangan ya. ya pakai sarung tangan yang gue kasih Mas Iya, Hendra waktu itu. makasih ya. Iya, Itu tuh sama anakku dibawa ke pakai. sekolah lagi, pamer ke temen-temennya lagi, sama lampunya lagi, Kak. Hah? Iya, Mau iya, bawa iya. kemana, Kak? Tak bawa ke sekolah, tak pamerkan temen-temenku katanya. Itu harusnya dicek orang-orang jadi biar Heeh, tahu sebetulnya memang sebenarnya ini jahat sama badan kita kan. Ini kan heeh, jahat, heeh. radiasi kan jahat, makanya badan kita suka lemah kan. Itu ya? Makanya kalau badan kita lemah, di inception apapun, inception itu apa? Dimasukin Iya. informasi apapun yang buruk, itu masuk mengakar di badan kita. Lalu kita jadi stres dan anxiety. Kalau kita stres dan anxiety, vibrasi kita turun. Heeh. Semakin kita turun, saking mudah pasti dimasukin apapun. Guys, kalau misalnya dirimu tuh penasaran sama sarung tangan Kak Ditya untuk melindungi dari Langsung radiasi telepon dan Mas. lain-lain, enggak, langsung DM aja. Enggak, Mas Hendra aja. Oh ya. Ya udah hubungi Mas hubungi Hendra aja. admin di Ngaji Rosso aja ya teman-teman Iya, ya. langsung dari Ngaji Rosa aja. Oke, oke, silakan ya. Pasti banyak teman-teman yang penasaran karena Mm-mm. anak-anak itu kan nggak bisa lepas dari Dari handphone, Kak, ya. handphone. Ya benar-benar Ya sih. tapi karena mama papanya kayak gitu kali ya. Hai. Kadang ya saya sadar gitu, banyak orang tua yang belum 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 bisa punya anak tapi mereka punya anak dengan kasihan anak-anaknya Iya, kan iya, sebenarnya. iya. Mm-mm. Tapi ya sudah jodohnya begitulah. Oh iya, aku jadi penasaran ya. Tadi ngomongin soal apa tuh namanya Mm-mm. wifi dan lain-lain. Mm-mm. Terus kalau di Cina ini ya, udah mulai dipasang microchip Yes. di tangan bahkan di otak Yes. manusia dan itu diprediksi nanti Indonesia pun juga akan sama gitu. Sebenarnya motif dan tujuan mereka untuk apa sih, Kak? Ya kalau dari sudut pandang aku ya di tim Veterani ini ya, sebetulnya aku Jangan yang melihatnya negatif ya. Jangan yang negatif tok maksudku, ya yang jadi yang gini, ya yang jadi gini. berimbang gitu loh. Ya, aku sebagai di tim Veterani melihat ini. Kalau kita lihat dari 1% itu kan, mereka kebayang nggak sih orang pintar aja gitu. Mereka Mm-mm. pintar sekali aja Iya, gitu. iya. Terus mereka tahu bagaimana caranya mengatur manusia-manusia ini yang di dalam closed environment gitu. Jadi kalau di pemikiran saya bumi itu memang tertutup lah. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita ada dalam sini semuanya manusia nggak tahu mau kemana dan harus ada yang memimpin bukan? Kalau nggak kocar-kacir ya nggak, negara kocar-kacir gitu nggak jelas gitu. Suku aja bisa berantem gitu kan. Nah harus ada peraturan kan. Nah mereka bikinlah peraturan itu gitu. Saya sebagai 1% yang paling pintar di bumi, apa yang harus kulakukan gitu? Mengatur mereka semua bukan manusia-manusia ini. Diatur kan? Iya.
Cara ngaturnya gimana gitu. Hmm, Ya banyak hal. Pertama dibikinin sistem iya. kapitalisme, dibikinin perbankan. Karena tuh semua hulu dan hilir harus ada yang ngatur bukan? Oke. Ya, pertama gitu kan. Terus apa lagi ngaturnya? Ayo Mas Hendra. Apa? Apa lagi menurut Mas Hendra? Ini kita semua diatur sama mereka. Sekolah, agama. Iya, diatur bukan? Iyalah. Supaya tidak berantakan. Hmm. Kenapa ada chip? Kenapa ada chip? Kebayang nggak kalau saya bisa mengatur manusia-manusia ini tanpa manusia ini bisa melakukan hal buruk lagi? Misalnya ada yang pembunuh, Iya, iya. ya nggak? Itu kalau ada chip di kepalanya, Sikat ya. tinggal matiin aja gitu kan? Ya nggak? Ya nggak? Nek saya ngatur bener ya. Nah, itu lagi balik lagi saya bilang, kalau saya menjadi 1% dan yang saya paling pintar di bumi ini, saya akan lakukan itu memang. Saya bikin semuanya bisa diatur dengan baik. Kontrol ya. Ya, total kontrol. Total kontrol. Kebayang nggak kalau ya sebenarnya kalau kita ngomongin agama kan kita juga termasuk kontrol. Iyalah. Ya nggak? Makanan kontrol kan. Ekonomi kontrol kan. Iya betul. This is betul. total control. So nggak ada lagi maling di jalan. Nggak ada lagi orang yang sembarangan di jalan. Nggak ada lagi orang jahat di jalan. Ya nggak? Matiin aja langsung. Gampang kan? Nah, permasalahannya adalah apakah yang mengatur itu adalah orang baik atau tidak? Mudah-mudahan baik ya. Ya kalau kita lihat 1% saat ini yang mereka makanin darah semua sih kayaknya bingung juga ya itu gimana ya. Lah kan sekarang tahu di Hollywood ini lagi rame banget orang sakit kuru. Kuru itu apa? Nah, karena mereka kebanyakan makan darah manusia. Seger ya? Atau gimana ya? Oh itu sekarang berantakan karena mereka namanya withdrawal symptom. Enggak, Withdrawal maksudnya symptom tuh apa sih? Kok orang sakau. darah enggak. Kalau aku darah tuh kan suka kalau digoreng dikasih bumbu gitu ya, Nah, dikasih ini garam. adalah mereka-mereka ini, para 1% elit global. Ini mentah, 1% darah ini. mentah, darah segar. Aku ceritain dulu boleh? Ya. Para elit global ini, mereka cara makan darahnya adalah itu anak umur di bawah 10 tahun. Kenapa anak di bawah 10 tahun? Karena energinya masih bagus. Darahnya masih bagus. Jadi dia dibikin takut setakut-takutnya, dikulitin hidup-hidup, diambil darahnya, diminum darahnya karena mengandung namanya adrenokrom. Nah, adrenokrom itu kalau dimakan bikin awet muda. Tapi kalau mereka sakau, langsung kayak orang gila. Nah, itu namanya penyakit kuru. Ini sekarang lagi ramai banget. Serem ya, 1%-nya kan? Iya, es krim banget ya. Ekstrim, es krim. Ekstrim ya. Cuma makanya aku tuh bilang, kalaupun satu total kontrol, masalahnya mereka itu adalah orang-orang yang gila. Aku nggak tahu apakah ini akan menjadi baik atau tidak. Tapi ya kita berdoa aja. Kalau kita berdoa sama-sama dengan energi yang positif yang baik, kita sama-sama berdoa, itu kita pasti akan terlindungi kok. Tapi gila kok bisa jadi penguasa dunia ya, misalnya. Butuh kegilaan untuk bisa sampai di atas, Mas. Karena ketika Bill Gates lewat, terus kemudian diteriaki, kamu penyembah satanik, nanti kamu akan, kan bisa ada ya video kayak gitu ya. Yes. Butuh kegilaan tuh gimana maksudnya untuk mencapai di sana? Gini, Mas tahu istilah for the greatest good nggak? Untuk kebaikan semuanya. Itu namanya for the greatest good. Alasan mereka could be bisa menjadi adalah for the greatest good. Untuk kebaikan total. Jadi kayak istilahnya gini. Mendingan 1 orang ketabrak atau 15 orang kecebur gunung. Lewat gunung. Kebanyakan bunuh aja 1 orang ini. Gila. Ya kan? Itu adalah for the greatest good. Jadi yang ditumbalkan itu adalah 1 orang itu doang. Mereka berpikir seperti itu. Iya. Tapi Mas, sebagai manusia, Mas tega nggak bunuh 1 orang? Berarti Mas nggak bisa 1%. Gitu aja kan? Kamu butuh kegilaan itu untuk bisa sampai di sana. Tapi aku jadi meragukan deh, Tuhan tuh ada beneran apa enggak ya kalau hal-hal kayak gitu dibiarin aja kayak gitu. Gimana ya? Jangan-jangan Tuhan di mana ya ketika ada hal-hal kayak gitu dibiarin aja tuh ya? Atau jangan-jangan nggak ada Tuhan ya? Menurut enggak? Tuhan itu kan dirasakan. Tuhan itu dirasakan. Atau Tuhannya lagi cuti barangkali pas kejadian itu berlangsung ya? Mas, itu tuh harus ada, Mas.
Hah? Kejadian ini semua harus ada. Oh, Ini kan perjalanan semesta manusia semuanya, bukan satu orang doang. oke. Jutaan manusia ini belajar tentang adanya Tuhan dan tidak adanya Tuhan. Hmm, Dengan pertanyaan Mas aja, Mas sedang berjalan menuju pertanyaan, di mana Tuhan? iya. Kalau Tuhan ada dan tidak ada gitu. Kalau tidak ada pertanyaan itu, mana ada perjalanan menuju ketuhanan? Itu kan cerita manusia yang harus dilalui. Kesialan, kejanggalan, kepasrahan, Hah, kemarahan, itu kan Tuhan di -5, di -10, nanti Tuhan di +100, mhm, mhm. ya nggak? Perjalanan itu yang harus kita rasakan, itu adalah ketuhanan di dalam diri kita kan. Mhm, mhm. Oke, 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 oke. Bagus Mas malah menanyain kayak gitu kan. Itu perjalanan Mas Hendra. Iya, iya. Apakah kamu sudah merasakan Tuhan di dalam dirimu? Hmm, Mas dengan menyaksikan seperti itu, makanya Mas punya kesadaran, oh berarti saya harus bantu. mhm, mhm, mhm. Memang harus begini ya. Iya, iya, iya. Seru kok Mas, Mhm, cerita-cerita orang nih saya aja tahu ya. Orang yang sudah berada di kancah sangat kaya sekali. Mereka sudah kehilangan akal karena mhm. kebanyakan uang gitu. Mereka jadi gila, bunuh-bunuhin orang aja gitu. Tidak merasa ada Tuhan yang ada di dalamnya. Karena apa? Nanti ada perjalanan lagi dia. Punya perjalanan nanti dia. Hmm, Melepaskan Tuhan lalu bertemu dengan Tuhan lagi. hmm. Seru hidupnya dia juga kan. Mhm, mhm, mhm. Tapi kebetulan aku gak mau jadi yang kayak gitu. Oke, teman-teman yang lagi live di YouTube, silakan kalau misalnya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan langsung ke Kak Ditya Metarani, monggo nanti akan saya Mau sampaikan nanya gitu juga ya. boleh loh Kak. Ya, Yang di sini juga sharing boleh loh. ya. Ada Bu Vera juga. Nanti habis ini kita ada live sama Bu Vera juga teman-teman. Hostnya Kak Ditya Metarani. Nah, Kak Ditya, sorry tuh sih, teman-temanmu, circlemu banyak yang homo. Iya, betul. Banyak sekali itu terjadi dan seolah-olah anak muda sekarang itu dia itu kayak pede-pede aja dengan hal itu. Kalau dulu tuh masih, Iya, mohon maaf, betul. sembunyi-sembunyi gitu ya. Betul. Sekarang tuh kayak mereka kayak dapat support gak tahu dari mana gitu ya. Melihat fenomena seperti ini gitu. Apa yang ingin Kak Ditya sampaikan? Ya memang kan sebenarnya untuk menjadi LGBT ini kan memang sudah didesain ya Oke. dari tahun 1920 apa 50 kalau nggak salah ya. Itu sudah ada tulisannya, bahkan itu didesain untuk Iya. mereka akan menormalisasikan orang tua sejenis. Hmm. Mereka akan menormalisasikan hubungan satu jenis. Itu kan memang sudah digalakan dari tahun 70-an aja. Itu sudah Iya. mulai dinormalisasikan gitu. Dinormalisasikan bahkan gitu. Tapi memang kita sadar kok di kaum Sodom dan Gomora ya. Hmm. Nah, ini kan sudah dari Alkitab aja sudah ada ya dari dulu ya. Tapi memang di tahun 1950 apa 30 aku lupa. Jadi mereka bikin plan itu semua tentang menormalisasikan itu semua untuk saat ini. Sebenarnya itu kan untuk supaya tidak banyak pertumbuhan kelahiran lagi, Hmm. menekan jumlah manusia. Ya, Hmm. kalau misalnya hubungan suami istrinya banyak, kan Oh, jadi iya, anaknya iya, terlalu iya, iya. banyak ya, Membatasi ya kan? jumlah manusia. Jadi kalau misalnya LGBT, Salah mereka satunya nggak bisa punya anak kan? dengan Ya, LGBT, salah satunya. perang, Betul, virus, gitu ya. benar. Pinter ya Ini mereka ya. menekan semuanya. Sedangkan kalau dilihat dari, jadi ada papan, aku lupa namanya ya, nama tempatnya apa. Jadi dia tuh kayak ada batu, ada banyak, ada 5 bahasa. Itu ditekan sebetulnya nggak bolehnya populasinya tidak boleh lebih dari berapa kita aku lupa. Nah Mm-mm. ini udah 10 kali lipatnya kita. Jadi Hmm. memang kita sudah Over ya. sudah over manusianya Hmm. sebenarnya di bumi ini. Menurut mereka sudah over gitu. Makanya yang akan dibicarakan nanti nih tahun 2030 2028 ini akan Mm-mm. diomongin makanan kurang gitu. Makanya kalau bisa jadi petani mending jadi petani. Oke. Karena kita langsung dekat dengan sumber makanan. Iya. Itu tuh 2030 kalau Mm-mm. feelingmu ya Mhm. bakal seperti apa sih? Karena infonya ya, kalau kita Mm-mm. bicara tentang New World Order ya, Yes.
MBG itu tidak hanya menyasar ke anak sekolah, Tapi ke tapi semua manusia next ya. semua orang Mm, banyak kehilangan pekerjaannya dan pemerintah akan menanggung ya. memberikan makanan itu tadi gitu. End goals mereka sebenarnya Total apa? kontrol, Mas. Oke. Total kontrol. Ya itu sih sebetulnya. Mungkin niatannya baik ya. Mhm. Mungkin niatannya baik ya. Total kontrol. Tapi ya kalau saya sendiri kebetulan kalau bisa self sufficient, kenapa tidak? Kalau bisa self sufficient, kenapa enggak? Kalau bisa kamu tanam sendiri makanan kamu, kenapa Iya iya tidak? iya 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 iya. Ini Jadi jangan-jangan dikasih apa-apa nah, gitu ya? itu dia balik lagi yang Heeh. dari tadi Mas ngomong kalau adanya teori atau Mhm gosip yang mhm. seperti itu, bagaimana cara menanggapinya? Kita tidak perlu berlarut di dalam Iya 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 negatifnya. iya iya. Kan kita tahu itu Heeh. misalnya gosip akan terjadi atau enggak, kita melakukan yang terbaiknya. Yang mending Bagaimana? mending preventif lah ya. Preventif. Heeh, Harus harus mending dong. preventif lah. Kan kita tahu nih dengan logika dan perhitungan ini Betul betul bisa betul. jadi terjadi kan? Jadi kita preventif dengan cara apa? Oke, kalau gitu saya coba ciptakan makanan saya sendiri. Mhm mhm mhm. Oke, kalau gitu saya mulai badan saya Mhm. sehatkan. Lebih sayang sama tubuh baik secara jasmani maupun rohani, sebab Vibrasi ketika juga, kemudian ya. kita pelihara itu kan mau ada apa-apa kan kita ada Yes, guidance dari dalam gitu kan. betul. Selamat deh akhirnya. Astungkara swaha ya. Saya kembali lagi soal ke tadi ya, soal ke eh, LGBT. Oke. Anak PAUD, Mm-mm. anak TK, Mm-mm. itu dari dulu nggak ada yang namanya guru cowok tuh nggak ada. Iya, Cewek semuanya, semuanya. ibu-ibu semuanya. Mm-mm. Apakah itu ada kaitannya? Bisa jadi, Hmm? gosipnya begitu. Gosipnya begitu Ya, memang ya, ya. dikondisikan. Gosipnya begitu. Hmm, Padahal mereka kan butuh sosok laki-laki kan. iya ya. Iya. Nah, sebetulnya kan kita ini manusia-manusia yang fatherless. Kita nggak punya bapak karena bapak kita sibuk sama kerja. Nah, iya loh. Betul, betul, betul. Makanya anak-anak ini kurang sosok bapak. Semuanya kurang sosok bapak. Nah, itu sekarang bukan gosip, itu adalah fakta. Nah, mungkin buat teman-teman kalau bisa gunakan waktunya dengan baik sama anak-anaknya. Aku nandur kelor Mas Indra, mantap. Iya, kelor bagus banget buat kesehatan loh, beneran. Aku tuh sekarang nandur banyak Mm-mm, ya. Ada mm-mm, mm-mm. lele, ada macam-macam lah ya. Ada padi segala macam. Aku nandur semuanya, Keren. tapi nyuruh orang Nggak ya. apa-apa. Setidaknya sudah bisa bikin sendiri. Iya. Mm-mm. Dan menariknya tuh teman-teman dekat tuh tanpa disuruh tuh kayak, Mas, aku mulai sekarang ternak ini, ternak ini, ternak ini. Seru lah aku tuh Keren, keren, hidupku keren, tuh. keren. Padahal tanpa mengencourage orang loh. Ya, ya, ya. Tiba-tiba Karena Mas tetangga-tetangga. sudah menjadi vibrasi yang Oh, memanggil teman-teman yang sama vibrasinya. Ini kalau kita ngeliat garpu tala ya, iya iya. ada garpu tala, dia misalnya vibrasinya 550, terus di sini 420. Kita Nah, ting yang 550, 420 nggak akan bergerak juga. Lalu hmm, kita ambil garpu tala yang 550 juga. Ini 550, ini 550. Kita ting yang 550, yang ini juga bergerak. oke. Ini sama Mas, Makanya vibrasi manusia tuh begitu. makanya aku heran Kak, ini gimana ya? Aku nggak pernah ajak-ajak, tiba-tiba pada datang, padahal itu orang kampung ya kan. Mas, aku sekarang ternak kambing. Banyak Mas, aku ternak sapi, aku ternak mentok, aku Keren, ternak lele, keren, keren, aku keren, keren. nanam ini, Betul, betul, nanam betul. itu gitu. Betul, betul, betul. Itu udah kalian sudah di jalan yang sangat baik sekali untuk diri kalian. Persiapkan badannya, persiapkan diri. Oke, Tuh. oke, 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 oke. Seru, seru, seru. Tadi belum kejawab ya tentang Oke. eh kegelapan di 2030. Oke, tolong dieksplor agak lebih komprehensif dan step by step kita harus ngapain Ya, kalau ya. misalnya kita ngelihat saat ini pun apa yang terjadi di negara kita aja, ya kita bisa lihatlah Iya. seperti apa gitu ya. Ya, kita punya harapan gitu bahwa kita menjadi Indonesia yang baru lah kalau Hmm. bisa gitu, yang lebih baik lah ya, yang nggak corat marut kayak seperti ya nggak tahu lah gimana nih ceritanya kan gitu. Nusantara baru. Ya kalau bisa menjadi Nusantara yang bisa kita idamkan menjadi sebuah surga buat kita semua gitu kan. Ya kalau bisa ya kita bangunkan teman-teman yang sudah terbangun ini gitu. Kita masing-masing bangun dulu diri kita masing-masing dulu kan. Kita bangun diri kita masing-masing. Kita nggak usah menyalahkan orang lain dulu. Biarkan orang lain kayak gimana nggak apa-apa gitu. Yang penting kita dulu benar.
yang kita benar dulu, kita kembalikan diri kita menjadi blueprint kita yang dari Tuhan seperti apa, nggak kebanyakan mecin, nggak Kebanyakan kebanyakan mecin. tepung gitu kan, Heeh, gitu. heeh. Kita perbaiki diri kita dulu, kita buang-buang sampah kita dulu, kita benahi Heeh. badan kita benahi isi kepala kita, mental Iya. kita benerin semuanya. Kita nggak usah dulu menilai orang lain. Iya, iya, Kita iya. dulu aja. Heeh. Setelah kita benar dan kita bagus, nanti kita akan ketemu dengan 550 yang lainnya. Enggak, tapi orang yang nonton Ngaji Roso itu Kak rata-rata kesadarannya Sudah bagus ya? naik terus, dan Astengkara. ketika kemudian sesuatu nanti terjadi, kita akan saling sinergis Yes. dan kontributif. Saya Benar. yakin banget Benar. Ngaji Roso akan punya peran nanti. Yes. Aku mulai tanam semua buah Mas Hendra. Main kesini lagi musim buah Mas Hendra. Aku mau ya kesana ya. Karanganyar, Nyimak. Oke, thank you. Karena adanya Mas Hendra mau edukasi dari semua aspek kehidupan. Betul. Iya, kita belajar bareng teman-teman. Makanya kita Sama-sama. undang semua orang dari lintas agama, kepercayaan untuk encourage teman-teman supaya hidup jadi lebih indah gitu ya. Kita bisa bermanfaat lah, yang terpenting itu. Yes. Berguna buat kanan kiri gitu loh ya. Ya kalau untuk diri sama keluarga aja paling butuh berapa sih, maksudnya tuh Gitu ya jangan numpuk terus nggak ada selesai-selesainya kali nggak Kak ya. usah kebanyakan nontonin sosial media. Iya. Fokus dulu aja bangun diri. Tapi sosial media itu menurutku ya itu kontributif banget untuk perjalanan hidup. Kalau yang di follow bener. Betul. Tapi boleh juga sih kadang-kadang yang follow yang joget-joget gitu boleh kan? Kebetulan aku nggak pernah lagi. Iya. Makanya sekarang lagi marak apa tuh namanya, puasa cahaya, puasa media sosial gitu ya nggak? Di mana-mana banyak kayak gitu sekarang. Bagus sekali. Mulai mengurangi gitu. Ya karena kebanyakan informasi pun di badan kita akan jadi sampah sebenarnya. Bagusnya kita konsumsi yang kita butuhkan saja. Dan kita kalau bisa fokus terhadap diri kita. Daripada kita fokus kepada selebriti atau artisnya enggak. Belum tentu juga ada faedahnya untuk diri kita gitu kan. Kan lebih baik kita belajar terus aja supaya, kalau saya selalu ngajarin anak saya, "Dek, kamu jangan bodoh ya," gitu. Karena bodoh itu kan ditanya, memang bodoh sama pintar apa bedanya sih? Apa tuh bodoh gitu? Dari dulu anakmu Lula kamu itu ya? Iya dong. Kamu doktrin itu ya? Nggak boleh bodoh. Ini nggak boleh bodoh. Jadi gini, kalau misalnya bodoh itu adalah apapun yang akan merugikan diri kamu. Coba kamu pikirkan baik-baik. Apa yang akan merugikan diri kamu, jangan dilakukan. Itu aja. Nakal boleh, bodoh jangan. Iya betul. Nakal boleh, bener. Anak saya tahu saya bilangnya gitu. Ya nakal boleh, bodoh jangan. Karena nakal itu tidak merugikan kamu atau tidak merugikan siapapun. Kalau kamu merugikan siapapun berarti kamu merugikan kamu dong. Iya. Kamu merugikan orang sama dengan kamu merugikan kamu. Karena akibat dari merugikan orang pasti akan merugikan kamu di ujung nanti. Iya. Mungkin bukan sekarang. Jadi jangan bodoh. Kalau nakal boleh, bodoh jangan. Karena kalau bodoh, kamu akan merugikan orang, kamu merugikan kamu. Itu namanya bodoh. Lakukan apapun yang akan memberikan kamu untung, bukannya kan kamu rugi. Gitu. Itu saya cuma hitungnya gitu doang. Saya nggak pernah ajarin banyak hal. Saya suruh dia belajar sendiri dalam hidup. Karena dia biar tumbuh menjadi sosok manusia yang dari blueprint-nya dari Tuhan ya seperti apa. Iya. Jangan lupa nanti minta itu nama, tanggal lahir, jam lahirnya Kak Ditya Metarani. Kamu kasih free blueprint premiumnya Ngaji Roso. Ya, blueprint jiwa premiumnya Ngaji Roso. Biar dia tahu ya, biar dia tahu gitu ya. Ini yang model-model begini harus kita kasih gitu ya. Jadi Bu Vera yang perlu sekalian ya. Bikinkan semua Beb, bikinkan semua Beb. Terima kasih Mas Hendra. Oke. Teman-teman di YouTube ada nggak pertanyaan? Atau mungkin satu pertanyaan dari Bu Vera mungkin? Tahun 2022 saya udah ngalamin itu, ada yang tanam chip, kayaknya quantum chip jadi kehubung dengan semuanya. Mungkin mereka melakukannya secara remote. Bisa sih, kan karena dari vaksin kemarin begitu. Iya, vaksin. Oh iya ya. Dari vaksin itu kan udah masuk nano partikel kita nggak tahu ya. Hidup yang tidak vaksin. Aku nggak tahu. Ditya Metarani vaksin nggak? Kamu vaksin nggak? Enggak, aku juga enggak. Iya, aku tuh nggak tahu. Memang
nggak suka divaksin dan akhirnya terhindar aja. Enggak, karena kebetulan aku sakit autoimun kan, Oh jadi aku iya tidak iya bisa iya. divaksin, Mhm mhm. bukan nggak mau vaksin. Iya iya iya. Waktu ini kan dikasih tahu ya sama mas-mas yang di kepolisian, Mhm. bilang aja punya riwayat sesak nafas gitu aja kalau mau divaksin. Nggak, kalau aku memang sakit autoimun kan Iya waktu iya. itu, jadi aku nggak boleh divaksin, Oke. karena kalau dia berantem sama badan, nanti takutnya meninggal. Oh, oke Heeh. oke oke, aman berarti ya. Baik, sampai di sini dulu teman-teman Terima obrolan kasih. kita, diskusi kita dengan Kak Aditya Metarani. Dan setelah ini mungkin teman-teman yang pengen dengerin lagi obrolan Kak Aditya dengan Bu Vera, nanti bisa lihat TikToknya Ngadi Roso. Kita akan live di situ. Thank you ya Kak Aditya ya. Terima kasih Mas Makasih Hendra. semuanya.